Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Kristiana. Baik, di sini kita kali ini kita akan membahas tentang masih tentang intertekstual dalam bahasa, tapi kita akan mengkaji atau kita akan membandingkan teori intertekstual ini dalam 3 skripsi. Nah, jadi langsung saja ya kita akan membahasnya. Oke, baik, langsung saja. Pada skripsi yang pertama, yaitu pada novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar dan novel Air Mata Surga karya Rokajat Asura. Objek kajian pada skripsi yang pertama yaitu yang pertama pendeskripsian karakter tokoh utama dalam Surat Kecil Untuk Tuhan dan novel Air Mata Surga. Dan yang kedua yaitu pendeskripsian alur cerita dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan dan novel Air Mata Surga. Dan untuk yang ketiga itu pendeskripsian latar cerita dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan dan novel Air Mata Surga. Dan yang keempat itu nanti ada pendeskripsian hubungan intertekstual dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan dan novel Air Mata Surga. Nah, novel ini dikaji oleh skripsi, penulisnya yaitu Kurniati dan kawan-kawan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Tangerang. Langsung saja kita masuk ke pendeskripsian, yaitu yang pertama tadi deskripsi tokoh. Nah, deskripsi karakter tokoh. Nah, karakter tokoh utama yaitu Keke dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar, yaitu bersifat tabah, mudah bergaul atau bersahabat, sabar, penurut, pintar, periang, dan ikhlas. Nah, untuk karakter tokoh utama yaitu pada novel Air Mata Surga karya Rokajat Asura, yaitu suka menolong, kemudian rajin menghafal Al-Quran, pintar, penurut, setia kawan, sabar, kemudian semangat, tabah, dan kekasih sayangan. Nah, untuk pendeskripsian yang nomor 2 itu pendeskripsian tentang deskripsi alur. Nah, alur yang digunakan pengarang dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan yaitu alur maju, karena pengarang memulai cerita dengan perkenalan dan diakhiri dengan tahap penyelesaiannya. Sedangkan alur yang digunakan pengarang dalam novel Air Mata Surga yaitu alur campuran. Nah, mengapa? Karena pengarang memulai cerita dengan melukiskan suatu keadaan dan diakhiri dengan penyelesaian. Pendeskripsian bagian 3, nomor 3 yaitu pendeskripsian latar. Nah, latar ini terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Nah, untuk latar tempat dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar yaitu di kamar, kemudian Jakarta, Yayasan Pondok Pesantren Al-Kamal, kemudian di kelas, kafe, dan mall, di taman, di mobil, SLTP Al-Kamal, rumah sakit, apotek, laboratorium rumah sakit, kemudian di kamar ayah, kantin pesantren, di daerah Banten, kemudian ada ruang kemoterapi, puncak, ruang kerja ayah, kamar rawat inap rumah sakit, toilet, kemudian di puncak, kemudian di ruang kerja ayah, dan di ruangan kepala sekolah. Nah, untuk latar tempat dalam novel
air mata surga, yaitu di rumah sakit, kemudian di Kairo, parkiran apartemen, kemudian di mobil, di pesawat, di Mekah, kemudian di kamar perawatan, kemudian di kampus Al-Azhar, kemudian bandara di Mekah, ruang kepala sekolah, ruang klinik sekolah, ruang instalasi emergensi, kemudian ada ruang ICU, dan Muhammadiyah di Mesir. Nah, untuk latar waktu dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan, yaitu di pagi hari, kemudian di hari Senin, malam hari, sore hari, pukul 8 malam, pukul 9 pagi, pukul 1 siang, kemudian dan pukul 6.30 pagi. Nah, untuk latar waktu dalam Air Mata Surga, dalam novel Air Mata Surga, yaitu Jumat sore, kemudian sore hari, malam hari, siang hari, dan di pagi hari. Nah, untuk latar sosial dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap mitos, kemudian kepercayaan manusia, terhadap karma, kemudian latar sosial dalam novel Air Mata Surga, yaitu kehidupan masyarakat Arab, peraturan daerah Mekah, kehidupan masyarakat Saudi, dan kehidupan masyarakat Timur Tengah. Untuk analisis hubungan intertekstual pada novel Surat Kecil Untuk Tuhan dan pada novel Air Mata Surga, yaitu adanya persamaan pada karakter tokoh, kemudian latar tempat dan latar waktu, serta adanya perbedaan pada alur, latar, dan bahasa yang digunakan dalam kedua novel tersebut. Nah, hubungan intertekstual terlihat dari persamaan dan perbedaan yang ada pada karakter tokoh, alur, latar, serta dilihat dari segi bahasa yang digunakan dalam kedua novel tersebut. Jadi kita lanjut, yaitu selanjutnya dalam skripsi yang kedua, yaitu tentang puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono dengan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan Maulana. Nah, penulis skripsi yaitu oleh Kurnianti, Universitas Mataram. Nah, berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa pada puisi Aku Ingin dan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam yang berupa pembacaan heuristik, pembacaan hermeneutik, penentuan model, matriks, serta makna puisi, dapat disimpulkan bahwa kedua puisi tersebut mempunyai persamaan dalam penentuan model puisinya. Nah, model kedua puisi tersebut adalah hubungan cinta. Nah, meskipun kedua model puisi tersebut sama, tetapi tiap-tiap penyair memiliki pandangan yang berbeda tentang cinta. Nah, Sapardi Djoko Damono ini memandang cinta merupakan perasaan dan perasaan tidak bisa dimanipulasi. Kemurnian cintalah yang menjadi sangat sederhana. Nah, sedangkan Arwan Maulana mempunyai pandangan yang berbeda dengan Sapardi. Arwan Maulana memandang cinta adalah ketulusan dan keabadian yang tak mengharapkan balasan. Nah, berdasarkan persamaan model tersebut, maka hubungan intertekstual puisi Aku Ingin dan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam, hubungan intertekstual kedua puisi tersebut meliputi hubungan struktur puisi, kemudian hubungan model, hubungan matriks, hubungan makna, dan kajian hipogramnya. Dan dalam hubungan struktur puisi tersebut terdapat beberapa persamaan yang menunjukkan adanya kemiripan yang kuat, yaitu tema, diksi, rima, dan unsur peniadaan dalam melukiskan cinta. Nah, sedangkan dalam hubungan model kedua, puisi tersebut sama-sama menggambarkan percintaan sebagai hubungan yang dipondasikan dengan ketulusan hati dan kesatuan unsur keabadiannya. Letak persamaan hubungan matriks kedua puisi tersebut adalah gambaran tentang cinta.
pada puisi Aku Ingin, matriksnya adalah aku ingin yang menginginkan cinta yang sederhana. Nah, sedangkan matriks puisi Aku Mencintaimu Diam-diam adalah aku mencintaimu diam-diam yang menginginkan cinta sebagai sesuatu yang tulus tanpa harus diungkapkan. Nah, hubungan makna puisi memang sedikit berbeda, tetapi mempunyai persamaan, yakni kedua penyair tersebut mempunyai satu titik imajinasi yang sama, yaitu tentang percintaan dan ketulusan hati. Selanjutnya yaitu skripsi yang ketiga, yaitu dalam novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu, karya Winda Zispi dan Tinta Cinta Siti Hawa, karya Della Firayaman. Nah, penulisnya yaitu penulis skripsinya yaitu oleh Suryani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2016. Nah, pada kedua kajian intertekstual novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu, karya Winda Zispi dan Tinta Cinta Siti Hawa, karya Della Firayaman, terdapat berbagai keterjaringan. Terjaringannya yaitu yang pertama, hubungan intertekstual antara kedua tema sebagai jalinan yang sama tentang percintaan pada tokoh utama. Ada yang mempertahankan cinta, tetapi ada juga yang mempertahankan cinta dan mempertahankan agamanya. Nah, persamaan kedua teks sebagai proses transformasi dengan munculnya novel keterjaringan pada novel ini, di mana terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengatasnamakan agama. Nah, untuk yang kedua, hubungan intertekstual tokoh utama kedua novel pada pembacaan penokohan kedua novel interteks Aku Rapuh Dalam Kasihmu, karya Winda Zispi dan Tinta Cinta Siti Hawa, karya Della Firayaman memiliki sebuah kesamaan tokoh Zika dan Siti Hawa. Nah, hubungan intertekstual bahwa novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu, karya Winda Zispi dan Tinta Cinta Siti Hawa, karya Della Firayaman memiliki sebuah kesamaan di mana pengarang menggambarkan sebuah percintaannya di masa sekolah. Sekian dari saya, cukup itu saja. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.